Betapa tidak kita bersyukur bertanah air raya dan subur, laut yang luas, gunung yang indah, menghijau padang bukit dan lembah, itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung terhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Saudara-saudari terkasih, sebagaimana kita lanjutkan dalam untayan kata-kata adalah kemudian hari ini kita bersyukur atas anugerah besar, yakni kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Namun lebih dan sekedar mengenang sejarah, bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk merenungkan makna kesetiaan dalam iman Kristiani.
Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati bukan berarti bebas berbuat sesuka hati, melainkan kesempatan untuk berbuat baik, menghormati sesama, dan hidup sebagai hamba Allah. Injil menunjukkan bagaimana Yesus tidak bisa membedakan tanggung jawab terhadap negara dan tanggung jawab terhadap Allah. Maka sebagai umat-umat warga negara Indonesia, kita dipanggil untuk menjadi warga negara yang setia dan bertanggung jawab, yang dalam kemerdekaan hidupnya menjadi berkat bagi bangsa yang setia pada kehendak Allah. Dalam perayaan ini, kita juga untuk selamatan arwah Rasul yang meninggal dalam lalu, dan kita bersyukur bersama Ibu Adriana Sundi yang pada hari ini berulang tahun ke-40. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lain-lain. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada saat ramai-ramai kepada Kristus dan pada saat saya berdosa semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, mengakui dosa kita dan mengangkat kita ke hidupnya. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Dengan kebesaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Sehat. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang adil adalah yang terakhir. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawai. Seperti pemerintah kota, demikianlah pula semua penduduk. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para penduduknya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang berarti atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak pemikiran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan makalah. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kesompakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kezaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kezaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang disahkan, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengajar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepikiran orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetap hiduplah sebagai hamba-hamba. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjawab Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Kau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami bersama-sama, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai para ulama, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa satu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Saudara-saudara terkasih, demikian bunyi refren Mazmur tanggapan pada misa hari kemerdekaan Indonesia dengan cinta yang tercinta. Dipanggil untuk kemerdekaan. Kalau kita hubungkan dengan kisah penciptaan manusia dan kisah kejadian, kita boleh modifikasi sedikit kata-kata ini dengan mengatakan, kamu dicipta untuk kemerdekaan. Dan memang Adam dan Eva diciptakan supaya mereka menjadi makhluk yang merdeka. Itulah bedanya manusia sebagai ciptaan dengan ciptaan-ciptaan lain di bawahnya. Manusia dicipta oleh Tuhan dalam kebebasan, orang yang merdeka. Karena itu Tuhan Allah mengatakan di Adam dan Allah, kamu boleh makan semua buah-buah yang ada di sini. Apa saja yang kamu boleh makan silakan. Tapi satu salah. Buah pohon yang di tengah taman itu kalau bisa dimakan. Tuhan tidak melanjutkan kami dia mau mengatakan kalau makan sendiri nanti akibatnya hidup dalam kemerdekaan. Saudara-saudara terkasih, dan memang dasarnya Tuhan Allah menciptakan manusia, bangsa-bangsa sebagai makhluk sosial yang tidak hidup sendiri-sendiri seperti aku. Manusia berhimpun menurut budaya, menurut kebiasaan, menurut daerah, menurut bahasa, membentuk suatu kelompok yang pada akhirnya kita meminjam istilah modern itu membentuk
negara. Artinya keberadaan suatu bangsa, suatu budaya, suatu negara itu memang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Sebagaimana dalam bacaan suci yang kita dengar dalam misa hari ini. Tapi Yesus dalam menjawab pertanyaan jemakan orang-orang Farisi memberi peringatan kepada kita supaya kita dapat membedakan kewajiban kepada Kaisar dan kewajiban kepada Allah. Dua-duanya hal yang baik. Kewajiban kepada Kaisar, kepada raja, kepada negara, kepada pemerintah kita tunjukkan sebagai suatu tanda bahwa kita mau bersama-sama dengan warga negara yang lainnya untuk mengusahakan hidup bersama yang sejahtera. Santo Petrus juga mengajarkan supaya kita menaati pemerintahan yang sah, yang baik, yang bijak. Tetapi kita putra sila mengingatkan kita bahwa dalam hidup bernegara, dalam hidup bermasyarakat, terkadang adalah faktor kemanusiaan kita, penyelenggaraan negara, penyelenggaraan suatu masyarakat disampaikan dari kehendak Tuhan. Dan dalam hal itu kita harus memberi kritik, kita memberikan pendirian. Dengan kata lain, kita harus selalu berkasih sebagai warga negara, satu kata yang hendaknya selalu hidup dalam benak kita, dan juga kita tunjukkan dalam tingkah laku kita sebagai warga negara. Pertama-tama kita bersyukur karena ternyata Tuhan mengizinkan kita untuk berwarga negara Indonesia, negara yang begitu besar, yang begitu kaya katanya. Kaya dalam arti yang seluas-luasnya, tapi sampaikan dari sini, kiranya kita belum melihat suatu keadilan yang berarti. Masih itu banyak saudara-saudara kita yang berkekurangan. Jadi tidak mendapat kesempatan, tidak mendapat akses untuk hal-hal yang baik, pendidikan, dan seterusnya. Maka dalam kata bersyukur itu juga terkandung suatu sikap rohani kita berdoa. Itu yang kita semua bisa lakukan. Mendoakan bangsa kita, negara kita, pemerintahan kita, seluruh warga negara Indonesia ini, agar kita semua menurut jalan hidup kita masing-masing, menurut opsi kita masing-masing, memberi kontribusi kepada kemakmuran yang menjadi tujuan akhir dari kemerdekaan itu. Dan dalam doa juga terkandung kewajiban kita untuk mendoakan agar negara kita dapat berjalan dengan baik, karena kata orang-orang yang lebih tahu dari saya, ya ada negara kita pada saat ini tidak dapat
Karena tidak gampang mengurus begitu banyak orang, begitu banyak pulau, begitu banyak budaya. Tapi mari kita sebagai orang Katolik paling tidak kita berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita, agar kita boleh hidup sejahtera, hidup bersama dengan damai, juga ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam melindungi negara kesatuan Indonesia. Saudara-saudara terkasih, semoga demikianlah yang terjadi yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, bahwa kita sebagai umat Katolik kita memberi partisipasi kontribusi dengan satu kata atau ucapan singkat dan padat yang berasal dari Monsinyur Masjid Prabowo mengenai bernegara 100% Indonesia 100% juga Katolik. Semoga demikian yang terjadi. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati bangsa kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri dan berbahagia pada kepercayaan kita mengucapkan ridho atas syahadat para rasul kita. Aku percaya akan Allah, yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dikandung karunia, yang menjadi sengsara dalam pemerintahan Pilatus, disalibkan pada tangan, yang dulu ditempatkan dan tidak yang dari surga dari sekian adalah aku percaya pada Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah, rahmat berikan kepada kita dan hal-hal yang baik, karena yang itu menyayangi kita. Mari kita mengucurkan tangannya dan memanjatkan doa kepadanya. Dan tidak menjawab, Tuhan tidak telah kembali. Bagi para rohaniwan, semoga pada zaman ini yang sayangnya ditemani oleh berbagai lakon kekerasan dan intoleransi, para rohaniwan dengan tekun setia berikan jalan ke arah kedamaian dan saling pengertian di antara manusia. Marilah kita mohon. Bagi seluruh kaum beriman, semoga Bapa melalui kita agar perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberi kekuatan nyata kepada umatnya untuk meningkatkan pengabdian kepadanya serta sabar. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara ini di dunia ini, secara khusus di negara kita, Indonesia, semoga Bapa mengingati para pemimpin untuk membuat undang-undang yang bijaksana bagi bangsa ini, yang menjamin kebebasan dan keadilan bagi setiap warga. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin organisasi internasional, semoga Bapa melalui para pemimpin organisasi internasional agar menjunjung kebebasan dan martabat semua manusia, serta menemukan keadilan dan kualitas hidup di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita
Semoga Bapa membimbing semua orang yang berkumpul di sekitar altar ini seturut kemampuannya, dia mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang ditahan atau bersalah, semoga Allah Bapa memberikan ketabahan hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kita berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa menolong kita agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Untuk tahun 2025, Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu merubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih hijau yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemudian Mu akan menyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat hidup ini menghidupkan kembali dalam diri kami para penjara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan juragalah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Marilah kita mohon. Tuhan Allah yang Maha Esa, telah melakukan kemampuan kemerdekaan kepada seluruh bangsa kami. Kami mohon di dunia anak air kami agar tetap bebas merdeka dari anak dosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengasihi Engkau dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan Bapa kami. Amin. Sungguhlah besar
kasih-Mu ilahi. Hanya kepadamu yang kutujukan, dengan rendah hati ku persembahkan. Bukanlah ku beri dari kelebihan, namunlah dari segala kekurangan. Tanpa-Mu aku mampu membalas cinta. Terimalah yang dapat ku persembahkan, walau tak pantas bagimu Tuhan. Aku percaya akan sabda Tuhan, siapa yang memberi takkan kekurangan. Sembahkan ku persembahkan jiwa raga ini, bersama Kristus berkorban diri. Tanpa-Mu aku mampu membalas cinta-Mu. Terimalah yang terima, walau tak pantas bagimu Tuhan. Satukan diri denganku tanpa isi, ku berharap aku nanti semoga Tuhan memberkati. Tanpa-Mu aku mampu tak membalas cinta-Mu dari sabar, walau tak pantas bagimu Tuhan. Tanpa-Mu aku mampu tak membalas terima, walau tak pantas bagimu Tuhan. Terima. Saudara-saudari, kita coba lakukan sesuatu dengan Allah apa yang berkuasa. Allah Bapa yang bersuci kasih, berikanlah persembahan yang kami wujudkan sebagai korban syukur atas kemerdekaan yang telah Kau berikan kepada bangsa kami dengan kedatangan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kita Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah yang pantas. Sungguh pantas dan benar pelayan dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan besar. Sebab Engkau memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia, di tengah pulau-pulau dan lautan biru, di antara gunung-gunung dan dataran suku, di negeri yang kaya akan sumber-sumber alam. Engkau membimbing kami menjadi satu bangsa yang merdeka dan bertanggung jawab untuk mengolah sawah dan ladang, mengelola alam tanpa merusak lingkungan, memertahankan laut yang kaya, membangun kota dan desa, menjalankan masa depan
lebih adil dan makmur, aman dan sentosa. Di atas semuanya itu kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menanam dalam hati kami iman dan cinta kepada Yesus Kristus Putramu dan Penyelamat kami. Maka bersama seluruh isi surga, kami memuji dan memuliakan Engkau dengan berseru. Sungguh Islam kau Tuhan sumber segala keputusan. Maka kami mohon untuk persembahan ini yang curahan Roh agar kepada kami menjadi tubuh dan darah iman kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan setelah perjamuan yang kami piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid dan seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan yaitu makan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diiringi menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingat suatu anak gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar kau menggunakan dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo 14 dan kami di Yerusalem dan semua kepada
Ingatlah akan saudara sekali kami telah bergabung bersama Paulus dengan harapan akan pagi dan akan semua orang yang telah tertulang dalam Quran baru dan beriman mereka dalam saya. Kami mohon kasih hadirat kami semua agar kalian menerima dalam kebahagiaan abadi bersama sang Putra yang mulia. Ada yang sebenarnya para rasul dan segala penulis sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan terus serta menguji dan memuliakan Engkau dengan perkataan Yesus Kristus Putramu. Dengan perkataan yang bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan yang berkudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Nabi, baca berlalu lagi sama dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang sudi dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama. Bersama.
Berbahagialah saudara-saudara yang undang pertemuan anak muda. Yang sedang menginginku.
Ya Allah, kami bersyukur karena telah mengajarkan kita sama surgawi. Semoga persatuan kami dengan saudara ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian, terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.